Oke guys, hello, kembali lagi bersama saya Ridwan. Oke, video kali ini saya mau sharing tentang makanan yang udah jadi, yang instan gitu, bukan instan sih, makanan yang jadi itu didiskon sampai dengan 50%. Di Jepang itu banyak sekali ya kan, kalau kalian mahasiswa di sini atau kalian tinggal sendiri dan malas masak gitu kan, kebanyakan orang-orang Jepang di sini itu sibuk dengan kerjaan mereka dan kesibukan mereka sehari-hari. Jadi akhirnya banyak sekali makanan-makanan instan, makanan-makanan yang udah jadi gitu kan, yang di sini juga banyak sekali pabrik-pabrik makanan yang makanan jadi gitu kan. Misalkan sushi yang udah jadi gitu, dan kare, kemudian spaghetti, masakan Italia juga banyak sekali kayak lasagna, spaghetti dan lain sebagainya gitu guys. Oke, kenapa ya? Karena kembali lagi yang saya katakan tadi, di sini tuh orang Jepang itu pada sibuk gitu, sibuk kerja, sibuk cari duit gitu. Dan ketika orang Indonesia kesini sama juga, ketika orang Vietnam kesini sama juga, ketika orang-orang dari luar negeri masuk ke Indonesia, masuk ke Jepang, itu semuanya ya ngikutin habit orang Jepang gitu kan, sibuk akhirnya beli makanan di konbini itu convenience store gitu kan, toko swalayan lah ya, toko yang kayak Indomaret gitulah, Lawson dan 7-Eleven. Kalau di Indonesia kan udah tutup ya 7-Eleven gitu kan. Oke guys, di sini itu ada jam-jamnya gitu guys. Kalau misalkan nih harga makanan itu 300 atau 400 yen atau 500 yen lah ya, kemudian di waktu tertentu itu akan turun sekitar 50%. Kenapa? Kalian tahu? Karena itu tingkat kadaluarsanya itu cuman 2 hari gitu atau 3 hari gitu. Makanan itu akhirnya ketika mau mendekati jangka kadaluarsa, mereka mendiskon makanan tersebut kayak gitu guys. Oke, kebanyakan itu di swalayan yang besar gitu kan, yang seperti kalau di Indonesia itu Giant gitu kan, Aeon ya kan, Aeon juga di sini ada gitu kan, kalau Giant nggak ada. Oke guys, jadi di sini juga Maretsu itu terkenal banget dan banyak sekali di Jepang, itu banyak Maretsu. Jadi kalian bisa datangin di sana, dan di sana itu pasti ada makanan yang sudah jadi gitu kan. Maretsu itu kebanyakan itu dia mempunyai dapur sendiri di situ, akhirnya dia memasak sendiri, bikin atau potong-potong ikan sendiri gitu kan di situ, akhirnya disajiin di situ di Maretsunya gitu, gampang kan. Tapi kalau misalkan makanan, saya nggak tahu sih, kayaknya dia dari pabriknya kan, soalnya kebanyakan di Jepang juga banyak pabrik makanan yang bikin itu dimasukin box atau gitu kan, Mika dan lain sebagainya, udah itu dikirim ke Maretsu kayak gitu, kayak konbini juga banyak banget. Oke, apalagi ya? Oke, jam ya kan. Oke kan, ada yang pertama ada yang potongan 10%, kedua potongan 20%, ketiga potongan 30 sampai 50%. Cuman kalau misalkan nyampe 75% enggak deh, kebanyakan sih setengah harga sih, itu yang maksimal itu setengah harga. Saya belum pernah melihat yang potongan harga sampai 75%, enggak pernah lihat sih. Oke, selama saya di Jepang itu, selama saya hampir 4 tahun di sini gitu, saya belum pernah lihat sampai potongan 75%. Yang pernah saya lihat ya 50% gitu, dan 50% nya juga itu mendekati masa kadaluarsa kayak gitu guys. Oke, mungkin dari 20% waktunya kan, Maretsu itu ada yang 24 jam, ada yang sampai jam 9 udah closing gitu guys. Jadi makanan-makanan yang yang mau kadaluarsa itu pasti dikasih label-label dari jam,
dari jam 6 ya, dari jam 6 sampai jam setengah 9 itu dilabelin semuanya. Udah jam setengah 9 itu udah cukup semua kayak gitu guys. Biasanya kebanyakan itu habis dibolong gitu kan, ketika ada label 50% pasti hilang, dalam waktu sekejap pasti hilang. Kenapa? Karena orang Jepang itu suka makanan-makanan yang udah mau basi, nggak basi sih, jadi sekitar 7 sekitar 1 harian ya kalau nggak salah, itu sekitar hari, nggak nyampe 1 hari. Hari ini misalkan tanggal 31, besok itu tanggal 31, paling 12 jam ya, 12 jam 12 jam ketika mau kadaluarsa itu akan dikasih label 50%, potongan harga 50%. Dan potongan harga 50% itu biasanya ada ketika nyampe jam 8 ke atas. Kalau misalkan jam 6 itu belum ada guys. Jadi kalau misalkan kalian mau potongan harga yang nyampe 50%, seperti yang ini, lihat. Oke, banyak banget kan itu potongan-potongan, ada yang 20%, 10%, sampai 50% ya. Nah, itu seperti itu guys. Ada salad juga di situ ya kan. Ada pokoknya sayur-sayuran juga banyak di situ. Jadi ya makanan-makanan yang seperti itu di Jepang itu konsumsinya tinggi banget. Di kebanyakan ya kalau di Tokyo ya, kalau di di kota-kota kecil kayak gitu, kayak di Nagano, kayak nggak tahu sih kayak gimana, cuman kalau di Tokyo sendiri saya mengalami sendiri ya, laku dan jual semuanya kayak gitu. Karena ya kebanyakan di sini itu ceweknya nggak nikah gitu kan, sampai 30 sampai 40 tahun, sampai 50 tahun juga, sampai 50 tahun juga belum nikah gitu kan. Dan dia bilang nggak mau nikah gitu. Dan yang umur 50 tahun itu punya bapak sama masih punya bapak sama ibunya masih hidup gitu. Ya kan, di sini kayak gitu. Jadi tingkat di sini tuh hidupnya tingkat stresnya tinggi. Kenapa? Karena ya hidup hanya untuk kerja. Kalian pasti udah pernah lihat kan video-video yang lama, yang lalu banyak sekali diberitakan Jepang itu kerjanya disiplin dan lain sebagainya ya. Akibat dampak dari itu negatifnya ya begitu, kualitas hidup meningkat, taraf hidup meningkat, gaji kalian meningkat di sini. Tapi semakin tinggi gaji kalian, semakin tinggi taraf hidup kalian, itu ketika memikirkan nikah itu kayaknya nambah kesekian gitu. Dan di sini itu ya kenapa bikin stres ya kan, ya karena banyak sekali potongan pajak, banyak sekali pembayaran yang harus dilakukan gitu, karena harus dibayar kayak gitu. Akhirnya ya kerja si kanai gitu kan, harus kerja gitu kan. Kalau nggak kerja ya kalian nggak punya duit apa-apa gitu, dan kalian nggak bisa ngapa-ngapain di sini gitu. Makanya kebanyakan itu orang Jepang itu ya suka dengan kerja dan kerja sampai mati pun mereka kerja itu, sampai tua pun mereka kerja kayak gitu. Jadi ya mau gimana lagi gitu kan, hidup di sini gitu kan. Jangan salah loh kalau misalkan menurut kalian ya gaji gede gini-gini ya, menurut saya sih lebih baik di Australia aja. Kalau menurut saya ya, di Australia itu lebih gede, itu dua kali lipat dari gaji Jepang gitu guys. Oke, apalagi ya, kembali lagi ke makanan, itu melebar banget. Oke, makanan ya itu jamnya itu harus jam 8 ke atas, jam 8 malam ya guys, bukan 8 pagi. 8 pagi itu masih fresh banget makanannya. Jadi kalau kalian mau buat makan malam atau buat besok pagi itu masih bisa dimakan. Kalau untuk siang itu nggak bisa, kalau potongan harga yang 50%, soalnya cuma 12 jam lagi itu expired gitu kan. Cuman kalau misalkan di
konbini kayak gitu ada juga, cuman nggak sebanyak yang di Maletsu, yang di apa Sunny Mall. Kalau di Niskasai dulu gitu ada, saya pernah tinggal di Niskasai, itu banyak banget, soalnya mereka itu punya kitchen sendiri gitu guys, kayak gitu. Dan ya akhirnya ketika makanan kayak di sini juga live ada apa namanya supermarket yang namanya Live gitu kan, di sini ada juga. Saya baru tahu gitu waktu tahun kemarin ada Live juga, dan banyak juga di mana-mana ada gitu guys. Itu yang saya tahu, itu yang apa yang bisa banyak banget kalau malam potongan harga ya, Maletsu, Sunny Mall, sama Live itu ada di mana aja yang setahu saya ya guys. Jadi kalian cari aja di situ di Jepang, ketika kalian di Jepang, kalau kalian traveling ke Jepang, dan kalau apa namanya pengen makanan murah buat traveling apa ke Live aja gitu. Dan di sana itu banyak banget potongan harga. Kalian juga bisa mencicipi kuliner di Jepang, soalnya yang kayak gitu itu potongan harga itu kebanyakan itu makanan Jepang. Cuman makanan apa Eropa juga banyak kok. Cuman kan kalau kalian traveling di sini, kalian pasti pengen coba makanan Jepang, jadi itu cocok banget buat kalian. Oke guys, video kali ini cukup sekian, dan jangan lupa subscribe YouTube saya dan nyalain loncengnya. Kenapa? Karena subscribe kalian itu mendukung mendukung YouTube saya supaya lebih maju lagi, dan saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang mengedukasi kalian, memberi informasi kepada kalian tentang Jepang dan kehidupan dan lain sebagainya. Oke guys, cukup sekian, bye bye.